Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Pagi ini Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 3, tema 6, energi dan perubahannya, subtema 2, perubahan energi, pembelajaran kelima. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya. Siswa membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih, siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar. Listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan, sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan. Juga matikan keran air setelah digunakan ya. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa sajakah yang dibutuhkan agar kalian dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh ya. Yang pertama yaitu membutuhkan ruang kelas yang rapi dan bersih. Yang kedua, membutuhkan ruangan yang jauh dari keramaian. Yang ketiga, membutuhkan ruangan yang memiliki penerangan dan sirkulasi yang cukup. Pertanyaan kedua, apa yang perlu disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Berikan 3 contoh ya, yaitu ruang kelas yang bersih, halaman yang bersih dan nyaman, dan juga listrik untuk penerangan, serta penyediaan air. Berikutnya, pertanyaan ketiga, apa kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah? Kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah adalah menjaga dan menggunakannya dengan baik sesuai keperluan. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat, untuk apa sajakah energi listrik digunakan di sekolah? Berikan 3 contohnya. Yang pertama, untuk menyalakan lampu. Yang kedua, untuk menghidupkan bel sekolah. Yang ketiga, untuk menyediakan air yang menggunakan pompa listrik. Berikutnya, pertanyaan kelima, tuliskan 3 peristiwa perubahan energi yang terjadi sehari-hari. Contoh yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya pada lampu. Peristiwa kedua, perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi gerak saat berjalan atau berlari. Nah, Sobat Pintar, sebagai warga sekolah yang baik, kalian memiliki kewajiban untuk menggunakan energi dengan baik. Berikut ini contoh perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan baik. Nah, berikan tanda centang atau checklist pada gambar yang sesuai. Kemudian berikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai ya. Yang pertama, ada Edo yang sedang bermain air. Yang kedua, ada Udin yang mematikan keran air. Manakah gambar yang sesuai? Ya, tepat sekali. Gambar yang sesuai yaitu gambar yang kedua. Oleh karena itu, kita beri tanda silang untuk gambar yang pertama dan beri tanda checklist untuk gambar yang kedua ini ya. Gambar selanjutnya ada Udin dan Edo yang sedang membersihkan jendela sekolah untuk ventilasi udara dan juga cahaya. Kemudian gambar selanjutnya ruang kelas yang dibiarkan kipasnya menyala padahal sedang tidak ada siswa di dalamnya. Nah, manakah gambar yang sesuai? Kita beri tanda ya.
Untuk gambar yang pertama, kita beri tanda checklist, sedangkan gambar yang kedua, kita beri tanda silang ya, karena hal tersebut merupakan salah satu pemborosan energi listrik. Nah, selanjutnya yang ketiga, perhatikan baik-baik ya. Ada Benny yang sedang mencoret-coret papan tulis dengan menggunakan spidol. Kemudian ada juga Melly yang sedang menyiram tanaman menggunakan selang air. Nah, menurut kalian, manakah gambar yang sesuai? Apakah yang pertama atau yang kedua? Kita akan beri tanda ya masing-masing. Untuk yang pertama ini, kita beri tanda silang karena hal itu merupakan pemborosan. Sedangkan untuk yang kedua, kita beri tanda checklist ya. Nah, sobat pintar, coba sekarang kalian tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah ya. Tuliskan dalam sebuah tabel seperti berikut ini. Apa saja kewajiban menggunakan energi di rumah? Contohnya yang pertama yaitu menghemat energi listrik dengan mematikan lampu ketika sudah tidak dibutuhkan. Yang kedua, menghemat air dengan mematikan keran air agar tidak luber dan tidak bermain dengan air bersih. Dan yang ketiga, menghemat energi kimia yang ada pada makanan dengan tidak membuang makanan dan memakan sesuai dengan kebutuhan. Itulah beberapa kewajiban menggunakan energi di rumah ya. Kalian bisa menuliskan contoh yang lainnya. Nah, kalian harus dapat melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Penghematan energi merupakan tanggung jawab kalian. Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.